Satu-satunya cara untuk menjaga kesehatan adalah makan apa yang tidak Anda inginkan, minum yang Anda tidak sukai, dan lakukan apa yang tidak Anda senangi. Pepatah bijak Mark Twain ini seakan tak berlaku bagi Mustafa. Pria 50 tahun yang bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan swasta ini sempat hanyut dalam pola hidup tak sehat akibat terlalu sibuk bekerja. Kelengahannya dalam menjaga kesehatan harus ia bayar mahal. Saya sebetulnya sakit dari awal itu berawal dari penyakit gula darah. Gula darah saya sempat pada saat itu sering high. Artinya di atas 400, 500 gitu ya. Mustafa sering sembarangan mengkonsumsi makanan tanpa memperdulikan efeknya bagi tubuh. Pak ini terutama dari pola hidup. Makannya apa aja, tukang makan dia. Nah setelah dia kena gula, cuma belum berubah pola makannya itu. Nah makin kesini berarti kan makin penyakitnya makin tinggi ya. Yang memang sangat berasa sekali itu di gorengan. Iya, betul. Yang digoreng berulang-ulang. Dan itu makanan paling pokok itu saya. Lalu makanan yang penyedap rasa, itu makanan pokok sekali itu. Tahun 2002, Mustafa yang gila kerja mulai merasakan efek hebat dari tingginya gula darah. Hingga tak bisa lagi beraktivitas seperti biasanya. Rasa sedih tak pelak lagi mendera sang istri. Bapak itu sering lemas, terus tidur, kondisi badannya tuh bengkak, terus sering juga cegukan pada saat itu. Jadi kita ngambil kesimpulan harus rubah pengobatan gitu. Pada saat itu emang udah lama berobat ke dokter, tapi tidak ada kemajuan, malah makin tinggi gulanya. Parahnya, pria asal Bekasi, Jawa Barat ini harus merasakan efek paling buruk akibat gula darah yang tak terkontrol, yakni komplikasi. Selain fungsi jantung yang terganggu, Mustafa harus bolak-balik rumah sakit karena fungsi ginjalnya pun sempat mengalami penurunan. Kreatinin saya 9. Urium saya 152, gula darah saya udah di atas 300, rata-rata gula puasanya di atas 280 sekian. Ya, kebanyakan penderita diabetes awalnya tak sadar berbagai keluhan yang ia rasakan akibat tingginya kadar gula. Hingga banyak yang berobat kala kondisinya sudah parah. Menurut data Kementerian Kesehatan, ada sekitar 19,5 juta warga Indonesia berusia 20 sampai 79 tahun yang mengidap diabetes pada 2021. Bahkan diperkirakan pada 2030 mendatang, penderita diabetes akan mencapai angka 30 juta orang. Tidak heran jika data International Diabetes Federation menempatkan Indonesia sebagai negara tertinggi kelima dunia dengan kasus diabetes tidak terdiagnosis. Jadi, saat Anda merasakan gejala awal diabetes seperti sering lapar, sering kencing di malam hari, haus berlebih, badan kesemutan, hingga berat badan turun drastis, Anda harus waspada. Terlambat sedikit saja, komplikasi penyakit jantung hingga gagal ginjal akibat diabetes akan mengintai Anda. Lalu bagaimanakah cara untuk sembuhkan sakit gula penyebab ginjal rusak? Ya saudara, tema kita hari ini yaitu sembuhkan sakit gula si biang kerok ginjal rusak. Namun untuk membahas hal ini tentunya saya tidak sendiri. Sudah ada dua ahli yang menjadi narasumber kita pada hari ini. Yaitu ada Brigjen Polisi Dr. Farid Amansyah, spesialis penyakit dalam Vinasim. Yang saat ini juga menjabat sebagai Direktur Pasca Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional. Dan juga ada Dr. Christina Lilian selaku dokter praktek di Klinik Utama CMI. Halo
Dokter, apa kabar? Baik, Dokter Mbak Widi. Farid, pokoknya harus sehat selalu ya. Harus sehat. Alhamdulillah. Lalu Tetap bagaimana nih dengan Dokter Christine? Panggilannya Dokter Christine ya? Betul Mbak Widi, puji Tuhan luar biasa. Wah, luar biasa sekali, apalagi kedua dokter ini hadir di sini tentunya untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Anda nih seputar kesehatan. Oke, kita langsung saja nih ke Dokter Farid. Dok, penyakit diabetes ini kan pasti sudah dikenal oleh banyak orang, oleh masyarakat sebagai mother of disease. Ini adalah ibu dari segala penyakit karena dengan adanya diabetes ini bisa mengakibatkan banyaknya penyakit komplikasi lainnya yang tentunya merusak tubuh kita. Nah, sejauh apa sih penyakit gula ini bisa merusak tubuh kita? Ya, terima kasih Mbak. Jadi gula sendiri itu kan suatu zat kimia yang harus ada dalam tubuh, ya. Nah, kenapa dikatakan mother of disease? Karena kita ketahui bahwa komplikasi dari keadaan hiperglikemik atau keadaan meningkatnya kadar gula darah yang dalam jangka waktu lama itu bisa membuat komplikasi akut atau tiba-tiba dan komplikasi kronik. Nah, secara morfologi juga atau anatomis dia juga bisa meningkatkan komplikasinya ke makrovaskuler atau menyerang pembuluh darah besar maupun pembuluh darah kecil. Nah, semua organ-organ kita itu kalau saya katakan berhak mendapatkan komplikasi kalau memang tidak dikelola. Karena semua organ-organ kita mengandung mikrovaskuler dan makrovaskuler. Oleh karena itu kalau tidak di-manage kadar gula darah ini dalam jangka waktu lama, maka komplikasi yang tadi saya sebutkan itu bisa akan kemana-mana dan itulah yang disebut mother of disease karena ke seluruh organ juga kan bisa. Baik tiba-tiba maupun perlahan-lahan. Oke, itu semua tergantung dengan bagaimana kita memanage tubuh kita, begitu, betul, terutama dari kadar gulanya. Lalu kerusakan sel di ginjal akibat diabetes ini apakah bisa dicegah atau bahkan disembuhkan, Dok? Jika sudah terjadi, mengingat organ ginjal ini kan sangat vital begitu bagi tubuh dan seberapa umum komplikasi ginjal ini dapat terjadi pada penderita diabetes? Oke, jadi kerusakan ginjal itu tidak langsung, tidak tiba-tiba. Ini kerusakan yang perlahan-lahan. Dimulai dari adanya kebocoran pada nefron atau glomerulus di mana nefron ini atau glomerulus ini berfungsi untuk menahan molekul-molekul besar yang lewat di sana di ginjal. Nah, kalau keadaan hiperglikemik ini berlangsung di mana darah itu mengandung gula yang terlalu tinggi, maka terjadi kerusakan pada filtrasi ini, filtrasi atau saringan dari ginjal itu atau saringan dari nefron itu. Nah, kalau dia berlangsung lama, maka protein-protein yang besar-besar itu bisa lewat karena filtrasinya atau penyaringannya sudah tidak sempurna. Lewat dan itu bisa dideteksi Mbak dari pemeriksaan protein di kencing. Lalu bagaimana nih dengan Dokter Christine? Ini kan sudah disebutkan bahwa ternyata diabetes juga bisa menyebabkan gagal ginjal. Tapi mungkin banyak orang juga yang belum paham kok bisa ya diabetes menyebabkan gagal ginjal. Lalu kerusakannya kok bisa seperti itu? Bukankah organ ginjal ini tidak ada kaitannya dengan diabetes? Nah, prosesnya itu seperti apa sih sehingga akhirnya diabetes bisa menyebabkan gagal ginjal? Jadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya juga, bahwa kan kadar gula darah yang tinggi dalam tubuh seseorang itu secara terus-menerus dalam jangka waktu lama tentunya dapat mengakibatkan kerusakan-kerusakan. Nah, salah satunya kerusakan pada pembuluh darah. Nah, tentu saja pembuluh darah di ginjal pun akan ikut mengalami kerusakan. Nah, kerusakan pembuluh darah di ginjal ini tentunya nantinya akan menyebabkan kekurangan atau nutrisi dan suplai oksigennya ke ginjal menjadi berkurang. Sehingga sel-sel ginjal rusak dan mengakibatkan penurunan atau fungsi dari organ ginjalnya ikut terganggu. Nah, terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu lama atau kita sebutnya kronis. Dan yang terjadi secara terus-menerus tidak diobati, maka lama-kelamaan akan berujung pada gagal ginjal. Jadi memang harus secepatnya diketahui dulu, dikenal ya. Untuk kesimpulannya, kerusakan sel-sel ginjal atau nefron ini sulit untuk disembuhkan kalau memang sudah terjadi gagal ginjal ya, Dok ya?
Oke, ini agar tidak sampai terjadi komplikasi gagal ginjal apapun bentuknya sebenarnya ya, penderita diabetes memang harus mengendalikan kadar gula darah. Betul begitu ya dok ya? Lantas metode pengobatan seperti apa nih yang biasanya digunakan untuk penderita diabetes untuk mengendalikan gula darahnya sebelum terjadi gagal ginjal? Oke. Jadi memang kalau untuk pengobatan diabetes sendiri itu di Indonesia ada berbagai macam jenisnya dan pengobatannya. Dan memang tidak cukup hanya minum obat saja, tetapi harus dibarengi dengan pola hidup yang sehat. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai pengobatan diabetes secara detail, mari sama-sama kita saksikan VT dari tim ahli kimia Klinik Utama CMI. Halo sahabat CMI, dalam memahami pengobatan diabetes di Klinik Utama CMI, kita perlu membahas satu senyawa karbon, yaitu glukosa. Glukosa adalah senyawa kimia yang tersusun atas 5 atom karbon yang berikatan secara siklik dengan atom oksigen dan 1 gugus aldehid. Pada orang yang normal, senyawa karbonik ini akan dipecah menjadi karbon dioksida dan air. Tetapi pada penderita diabetes, kandungan senyawa ini akan sangat melimpah karena tubuh tidak dapat mengubah glukosa menjadi energi. Biasanya hal ini terjadi karena adanya kerusakan pada pankreas sehingga pankreas tidak menghasilkan insulin atau terjadi resistensi pada reseptor insulin sel. Obat CMI dirancang agar pankreas dan reseptor insulin pada penderita diabetes diperbaiki ke fungsi yang semula, sehingga tubuh pasien dapat kembali memecah senyawa karbonik ini. Apabila pasien sudah mengembalikan fungsi dari pankreas dan reseptor insulinnya, maka pasien sudah bisa dinyatakan sembuh. Dan pasien dapat terbebas secara penuh dari ketergantungan obat-obatan diabetes. Seperti itu. Ya saudara, itu dia tadi tayangan dari tim kimia dari Klinik Utama CMI. Dan tentunya seperti yang kita ketahui bahwa Klinik Utama CMI ini memiliki metode Ibnu Sina untuk pengobatan ginjal dan juga diabetes. Seperti apa? Kita akan gali lebih dalam. Usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Bincang Kita. Anda kembali bersama kami dalam Bincang Kita, tentunya masih membahas seputar dunia kesehatan dengan tema sembuhkan sakit gula si biang kerok ginjal rusak. Nah, seperti yang sudah diinformasikan di segmen sebelumnya bahwa Klinik Utama CMI ini memiliki metode Ibnu Sina untuk pengobatan diabetes. Seperti apa sih? Yuk kita saksikan sama-sama dalam tayangan berikut ini. Penyakit diabetes atau kencing manis terjadi akibat tingginya kadar gula dalam darah sehingga dapat menimbulkan komplikasi mematikan. Mulai dari penyakit jantung, darah tinggi, hingga gagal ginjal. Banyak yang tak menyadari kehadiran penyakit ini, lantaran gejala awal yang ditimbulkan baru terdeteksi setelah terjadi komplikasi. Penyakit diabetes merupakan penyakit purba. Jauh sebelum peradaban pengobatan modern tercipta, Ibnu Sina telah melakukan penelitian dan merancang komposisi obat untuk pengobatan diabetes mellitus yang ditulis di dalam karya bukunya The Canon of Medicine Al-Qanun fil Al-Tib. Ibnu Sina menyebut diabetes dengan istilah al-dulab atau roda air. Dalam Zalkul Kulia atau diare ginjal. Menurut bapak kedokteran modern ini, penyakit diabetes hadir karena pola hidup yang tidak sehat. Formulasi Ibnu Sina yang dikenal kehebatannya di seluruh dunia dijadikan dasar pengobatan di Canon Medicine Indonesia atau CMI Hospital. Berdiri di kota Bandung, Jawa Barat, sejak 2008 lalu, CMI Hospital hadir memberikan pelayanan kesehatan yang lengkap dan terjangkau.
Dengan mengadopsi metode pengobatan komplementer kedokteran klasik timur berbasis formula Ibnu Sina yang terintegrasi dengan metode konvensional kedokteran modern, terapi medis di CMI Hospital menjadi lebih nyaman, minim efek samping, dan tanpa tindakan invasif. Buku yang dikarang oleh Dr. Ibnu Sina, yaitu Qanun fi Atib atau The Canon of Medicine, menjadi salah satu referensi kami dalam upaya kami meningkatkan kesehatan dan kesembuhan dari pasien. Bukan hanya itu saja, kami juga terus mengikuti perkembangan teknologi kedokteran terkini sehingga kami bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada pasien. Bagi kami, pasien itu memiliki otonomi untuk memilih pengobatan yang menurut mereka nyaman. Tentu saja, hal ini setelah diberikan edukasi oleh tim dokter dan juga tim ahli komplementer kami. Dengan pengembangan dan penelitian yang kontinu dari tim peneliti di CMI, kami berusaha terus untuk meningkatkan angka kesembuhan pasien kami hingga lebih dari 80%. Harapan kami adalah harapan pasien, yaitu bisa menjadi perantara untuk pasien mendapatkan kesembuhan dan kesehatan. CMI Hospital berkomitmen memberikan pelayanan terbaik pada setiap pasien. Dengan dukungan fasilitas medis yang dilengkapi dengan laboratorium, tenaga dokter ahli, ruang rawat jalan, dan ruang rawat inap, serta instalasi farmasi medis dan komplementer yang lengkap. Pelayanan CMI mencakup pelayanan konsultasi medis, konsultasi komplementer, diagnostik laboratorium klinik, pengobatan modern, dan pengobatan klasik timur berbasis formula Ibnu Sina. Di klinik utama CMI, metode untuk pengobatan penyakit diabetes mellitus sudah dibuat dengan sistematis, berdasarkan ilmu konun karya Ibnu Sina. Pemberian racikan obat formula Ibnu Sina harus disesuaikan dengan hasil diagnosa dokter ahli di CMI Hospital, sehingga pasien tak perlu lagi mengkonsumsi obat-obatan sepanjang hidupnya. Kalau penanganannya secara Ibnu Sina, obat formula yang diberikan itu, dia mampu menguraikan gula yang berlebih di dalam darah, serta formula ini mampu memperbaiki sistem kerja pankreas dengan cara menambah energi pada ginjal. Jadi memang agak berbeda sedikit ya. Cuman dengan cara seperti itu, CMI banyak sekali sukses dalam menangani penyakit diabetes mellitus yang biasa kita bilang itu the silent killer atau diam-diam mematikan. Kalau memang dia terkena diabetes, terus udah setelah kita rawat selama 6 bulan, lalu gulanya bisa dikatakan normal. Ya sudah, pasien tersebut nggak perlu lagi mengkonsumsi obat, nggak perlu mengkonsumsi formula dari Ibnu Sina. Cukup menjaga pola hidup saja. Dengan terapi medis yang menggabungkan ilmu kedokteran modern dan komplementer berbasis formula Ibnu Sina, tingkat kesembuhan pasien bisa mencapai 80%. Tak heran, kini CMI Hospital menjadi pilihan utama banyak pasien. Ya, saya sudah hampir sudah tidak bisa bicara saya. Itu untung saja saya tidak sampai ketemu dengan stroke ya, amit-amit. Jangan sampai ketemu. Saya sudah tidak bisa bicara pada saat itu. Akhirnya saya coba alternatif, ya memang jalan Allah. Saya dikasih jalan, saya bisa ketemu dengan iklan di televisi. Melalui iklan, saya bisa baca, saya catat nomornya. CMI di Bandung, walaupun saya dari Bekasi ke Bandung itu cukup effortnya cukup lumayan, tapi saya lakukan dan alhamdulillah saya sudah berjalan 10 bulan lebih di CMI. Lihat dari hasil laboratorium yang sudah mulai berubah, tapi saya berasa sekali perubahan itu ada terjadi di bulan ke-10. Bulan ke-10 itu saya sudah tidak menggunakan lagi obat oral.
Obat oral itu tidak di bulan ke-10 mungkin di bulan ke-7. Tapi di bulan ke-10 saya sudah insulin yang untuk sebelum tidur udah saya tidak gunakan. Itu yang terasa oleh saya. Tinggal insulin yang untuk makan. Saya diberikan jalan oleh Allah, dikasih kesembuhan oleh Allah melalui pengobatan yang ada di CMI ini. CMI Hospital hadir memberikan solusi terbaik. Tak hanya untuk penderita penyakit diabetes mellitus, namun juga penyakit mematikan lainnya seperti jantung, kanker, dan gagal ginjal. Saya sangat mengapresiasi dan mendukung keberadaan Klinik Utama CMI yang menerapkan metode pengobatan komplementer terintegrasi sejalan dengan strategi WHO, peraturan pemerintah Republik Indonesia, dan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Semoga Klinik Utama CMI dapat menjadi pilihan yang baik, nyaman, dan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Bila Anda sudah divonis menderita diabetes mellitus, tak perlu putus harapan. Segera konsultasikan dengan datang langsung ke Klinik Utama CMI di Jalan Tubagus Ismail 7, nomor 21, Kota Bandung, atau telepon di 022 253 1000 dan di nomor WhatsApp di 0812 2998 327. Bagaimana saudara, sangat menarik ya metode Ibnu Sina yang dilakukan di Klinik Utama CMI untuk pengobatan diabetes ini. Dan tentunya saudara, kita akan menggali lebih dalam langsung dengan dua dokter, yaitu dokter yang praktek di Klinik Utama CMI, yaitu ada Dr. Christina Lilian dan juga ada Dr. Iwayan Gede Krisna. Seperti apa bincang-bincangnya? Usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Bincang Kita. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Kita, tentunya masih membahas seputar kesehatan dengan tema sembuhkan sakit gula si biang kerok ginjal rusak. Nah, seperti janji saya bahwa akan hadir dua dokter yang praktek di Klinik Utama CMI. Kalau tadi sudah ada Dr. Christina Lilian, sekarang hadir juga bersama kita yaitu Dr. Wayan Gede Krisna. Halo dokter, apa kabar? Kabar luar biasa. Wah, sehat luar biasa. Nah, kita langsung pertamanya ke dokter Krisna dulu nih ya. Seberapa progresifkah penyakit diabetes mellitus ini hingga bisa mengakibatkan komplikasi gagal ginjal? Ya. Sebenarnya komplikasi daripada penyakit diabetes ini salah satunya adalah gagal ginjal. Untuk progresivitasnya itu bisa dibilang sangat progresif. Jadi di tahun ke-0 sampai 5 tahun sejak awal terdiagnosis penyakit diabetes, itu sebenarnya sudah terjadi proses kerusakan di dalam ginjal pasien. Namun untuk manifestasi atau gejala klinisnya masih belum bisa terdeteksi oleh pemeriksaan laboratorium. Dan umumnya kerusakan yang terjadi dalam 5 tahun awal ini itu masih bisa bersifat reversible atau bisa kembali lagi. Asalkan pasien bisa menjalani pola hidup yang lebih sehat dan juga disiplin dengan terapi diabetesnya. Kemudian di tahun ke-15 sampai 20 berdasarkan dari penelitian yang ada, itu mulai terjadi proses kerusakan yang lebih lanjut. Maka dari itu mulailah muncul manifestasi atau gejala klinis yang lebih bermakna sehingga terbaca oleh pemeriksaan laboratorium. Misalnya terdapat protein di dalam urin pasien atau yang sering dikenal sebagai protein urea. Pasien mulai mengalami pembengkakan pada tungkai atau pada kakinya sampai mulai mengalami kebingungan karena racun di dalam tubuh pasien pun mengalami penghambatan dalam proses pengeluaran melalui urin karena kerusakan ginjal. Oke, baik. Nah, sekarang kita ke Dr. Christine ya, Dok. Adakah metode pengobatan yang efektif dapat membantu pasien diabetes dalam mengendalikan gula darahnya sehingga komplikasi tidak sampai mematikan seperti nefropati diabetik ini bisa dicegah atau minimal tidak semakin parah begitu? Oke.
Nah, jadi sebenarnya efektif atau tidaknya setiap pengobatan itu kita kembalikan lagi kepada masing-masing pasien. Dalam artian jika memang pasien itu konsisten, maksudnya disiplin dalam menjalani pengobatannya, tentu saja komplikasi yang mengikutinya pun akan dapat dicegah atau dihambat. Nah, dan tidak cukup dari minum obat-obatan saja tentunya. Tentu saja pola hidup sehat pun harus dibarengi, seperti misalnya pemilihan dan pola makannya bagaimana, serta olahraganya juga bagaimana. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai pengobatannya seperti apa, akan dijelaskan oleh tim farmasi Klinik Utama CMI. Salah satu pengobatan unggulan GR Setra CMI adalah pengobatan diabetes dengan metode Ibnusina. Dalam mengobati suatu penyakit, tentu kita harus mengatasi penyebab dari penyakit tersebut. Nah, sekarang mari kita simak terlebih dahulu penyebab dari nefropati diabetes atau sakit ginjal pada pasien diabetes. Darah pada pasien diabetes biasanya lebih kental atau memiliki viskositas yang lebih tinggi. Hal ini dapat menyebabkan aliran darah kurang lancar sehingga sel-sel ginjal mati atau nekrosis karena kurangnya mendapatkan nutrisi yang optimal. Selain itu, kadar glukosa yang tinggi dapat memicu peningkatan radikal bebas di dalam tubuh. Hal ini menyebabkan tubuh jatuh dalam stres oksidatif. Dalam kondisi ini, tubuh membutuhkan senyawa yang dapat melawan radikal bebas, yaitu antioksidan. Pengobatan yang ideal seharusnya dapat mengikis glukosa yang menumpuk dalam darah agar kekentalan darah kembali normal. Selain itu, juga bisa menekan radikal bebas yang terbentuk akibat autooksidasi glukosa pada pasien diabetes. Untuk mencapai pengobatan ideal tersebut, kami menggunakan salah satu senyawa kimia yaitu proantosianidin. Di mana proantosianidin ini bekerja dengan menekan atau mereduksi radikal bebas yang terbentuk dalam tubuh agar glukosa dalam darah dapat kembali terkontrol dan terkendali. Nah, agar tidak memperberat kerja ginjal pada pasien diabetes yang harus mengonsumsi obat setiap harinya, maka diharapkan obat diabetes yang dikonsumsi memiliki efek farmakologi yang optimal dan tepat, agar pasien tidak harus meminum obatnya seumur hidup. Baik, terima kasih Dr. Christine dan juga Dr. Krisna atas waktunya. Semoga perbincangan kita bertiga ini bermanfaat bagi Anda. Tapi sayang sekali nih, 30 menit sudah berlalu. Berarti waktunya kita bertiga juga pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa lagi dan selamat beraktivitas kembali. Sehat selalu.